Selamat pagi anak-anak semuanya. Om Swastiastu. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Iya, semuanya sehat ya? Iya, asdong pare. Kita semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Sang Yang Widi Wasi. Apalagi anak-anak di masa pandemi seperti sekarang ini, Ibu mengharapkan kalian tetap menjaga imun tubuh kalian, tetap mengikuti anjuran pemerintah, menerapkan protokol kesehatan. Seperti tadi, Ibu juga sudah memperhatikan kalian sudah memakai masker dengan baik, jangan pernah menurunkan masker anak-anak. Dan tadi baru masuk ke sekolah di pintu gerbang juga sudah disediakan tempat cuci tangan. Kalian juga sudah tadi melihat mencuci tangannya sebelum masuk ke kelas. Dan di kelas, Ibu juga sudah mengatur tempat duduk kalian. Jadi kalian duduknya sendiri-sendiri anak-anak. Kenapa hal itu Ibu lakukan? Agar kita semuanya bisa terhindar dari COVID-19. Jadi ingat, jangan pernah mengabaikan apa anjuran dari pemerintah. Ikuti, itu demi kebaikan kita semua. Nah, anak-anak, kalau Ibu mau mengajak kalian, kalau seandainya Ibu bilang Rahajang Semeng Punapi Gatre, kalian bilang becik, tapi yang semangat. Siap anak-anak? Oke, Ibu mulai ya. Rahajang Semeng Punapi Gatre, becik. Rahajang Semeng Punapi Gatre, becik. Rahajang Semekon Sami, Rahajang Semeng Punapi Gatre, becik. Oke, berarti semuanya dalam keadaan sehat, siap mengikuti pembelajaran. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membiasakan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dilancarkan. Silakan anak-anak berdiri dulu terlebih dahulu, mengambil sikap sempurna, tangannya membentuk amustikaranya anak-anak. Siap anak-anak? Iya, doa dimulai. Om Mawigna Mastu Namo Siddham, Om Saraswati Namastudyam, Wayade Amarupin Siddhirapakarisyami, Siddhir Bhagavatu Nisada. Om Santi, Santi, Santi. Doa selesai anak-anak. Silakan anak-anak kembali ke tempat duduknya masing-masing, bersiap untuk belajar. Siap untuk belajar anak-anak? Ya, kalau gitu mari kita bernyanyi terlebih dahulu anak-anak. Masih ingat lagu Tangan ke Atas? Iya. Ayo kita mulai ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung pun terbang, tangan ke depan bertepuk tangan, tangan dilipat siap belajar. Oke, siap belajar berarti anak-anak ya? Siap, pasti siap belajar. Ibu lihat di sini juga kehadirannya semuanya sudah hadir 10 orang. Ya, berarti karena kalian rajin ke sekolahnya, berarti juga
rajin belajarnya anak-anak. Karena apa? Karena dengan belajar, kalian akan mendapatkan ilmu pengetahuan anak-anak. Nah, kalau kalian memiliki pengetahuan yang banyak, kalian juga otomatis nanti akan bisa mewujudkan cita-cita kalian anak-anak. Coba ibu tanya, kalian punya cita-cita anak-anak? Iya pasti punya. Coba apa cita-cita kalian? Iya yang di belakang. Oh ini jadi polisi katanya. Ya yang di depan anak. Iya katanya ingin jadi ibu bidan, ingin membantu orang melahirkan. Sangat mulia ya cita-cita kalian ya. Ibu mengharapkan semuanya bisa terwujud. Nah oleh karena itu kalian harus rajin belajar. Jangan pernah menunda untuk belajar. Karena belajar akan dapat mewujudkan cita-cita kalian. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang catur pramana sebagai cara mendapatkan pengetahuan. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu dengan menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning atau penemuan melalui metode ceramah, diskusi, tanya jawab, peserta didik memiliki pengetahuan dalam memahami ajaran catur pramana dalam mencari pengetahuan kebenaran, menjelaskan pengertian catur pramana, dan mengemukakan jenis-jenis cara mencari pengetahuan kebenaran berdasarkan catur pramana, sehingga dapat meyakini ajaran catur pramana di dalam mencari kebenaran ilmu pengetahuan. Nah sekarang ibu punya sesuatu untuk kalian amati. Coba ini apa anak-anak? Iya, ini ada sebuah gambar anak-anak. Kalian bisa perhatikan. Coba sekarang kalian amati dengan teliti. Ini gambar tentang apa? Iya, ini gambar seorang anak. Ngapain anak ini ya? Sedang apa ya dia ya? Iya, betul sekali. Temannya mengatakan kalau anak ini sedang mengamati sesuatu. Ya, katanya mengamati sesuatu menggunakan kaca pembesar. Nah, apa tujuan dari mengamati anak-anak? Ayo, apa tujuan dari mengamati anak-anak? Tujuan dari anak ini mengamati. Mencari tahu apa tujuannya. Iya, betul sekali. Untuk mendapatkan informasi berupa pengetahuan yang benar tentang apa sebenarnya yang anak ini lihat. Ini ada tanda-tanda hitam, anak. Dia ingin mengamati apa sebenarnya sih tanda-tanda hitam ini. Kalau dia sudah mengamati dengan seksama, mencatat ciri-cirinya, dan bentuknya, sifatnya, nanti dia akan mendapatkan pengetahuan yang benar tentang ya objek yang dia amati. Nah, untuk itu ibu menyarankan kalian coba kalian sekarang buka buku paket agama Hindu-nya. Kalian lihat di sana. Kalau dalam agama Hindu itu cara melakukan atau cara mendapatkan pengetahuan yang benar itu disebut apa sih? Coba sekarang ibu, sekarang kalian ambil buka buku paketnya. Ya, coba dibuka buku paketnya, cari tahu dalam agama Hindu itu cara untuk mendapatkan pengetahuan yang benar itu disebut apa? Coba yang sudah menemukan, coba diangkat tangannya anak-anak. Oh iya, yang paling pojok, yang paling di belakang ya. Ya coba. Yang lebih keras ya, agar temannya bisa mendengar.
Iya. Coba yang lainnya. Benar yang disampaikan sama temennya? Kata temennya tadi, kalau dalam agama Hindu, cara mendapatkan pengetahuan yang benar itu dengan catur pramana katanya. Ya, coba kalau memang dari catur pramana, coba kalian cari pada buku, boleh buku paketnya, boleh buku LKS-nya, atau buku yang lain yang ada kaitannya dengan pelajaran hari ini. Apa itu catur pramana? Ya, kalau yang sudah menemukannya, coba diangkat tangannya. Ya, coba. Apa itu catur pramana, nak? Iya, coba tepuk tangan untuk temannya, anak-anak. Temannya sudah menemukan. Katanya catur pramana itu 4 cara atau jalan dalam menemukan pengetahuan kebenaran. Yang lain bagaimana, anak-anak? Sudah menemukannya? Apa itu catur pramana? Oh, sama dengan temannya. Iya. Nah, kata temannya, catur pramana itu ada 4 cara atau jalan mendapatkan pengetahuan kebenaran. Kalau ada 4, apa saja itu? Coba, kalian lagi cari di buku paketnya. Apa saja sih itu keempat cara yang dikatakan oleh temannya itu? Ya, yang bisa diangkat tangannya, anak. Ya, yang paling depan. Coba katakan, coba bilang sama temannya, coba sampaikan yang keras agar teman-temannya bisa mendengar. Iya, bagaimana anak-anak yang lainnya? Sama seperti yang disampaikan sama temannya, kata temannya, catur pramana itu ada pratyaksa pramana, ada anumana pramana, ada upamana pramana, dan ada sabda katanya, sabda pramana. Sama dengan temannya yang dibilang anak-anak? Oh, sama. Baik kalau sudah sama anak-anak. Nah, sekarang kalau sudah sama, coba kalian cari tahu apa itu pratyaksa pramana, apa itu anumana pramana, apa itu upamana pramana, dan apa itu sabda pramana. Cari lagi di bukunya. Ya, cari coba sekarang di bukunya. Apa pengertian dari keempat bagian-bagian catur pramana? Yang sudah menemukannya, diangkat tangannya anak-anak. Kasih tahu teman yang lainnya yang masih belum menemukannya. Iya, coba yang kursi paling nomor 2, coba. Apa itu pratyaksa pramana, nak? Iya, tepuk tangan untuk temannya anak-anak. Nah, sekarang pratyaksa pramana sudah, anumana pramana. Apa artinya anak-anak anumana pramana? Iya, yang si paling pojok, di pojok. Iya, yang paling pojok, iya benar. Coba anumana pramana apa, nak? Iya, tepuk tangan untuk temannya. Lebih semangat untuk mengumpulkan informasi, untuk mencari jawaban. Sekarang bagian catur pramana yang ketiga. Apa anak-anak bagian catur pramana yang ketiga? Iya, upamana pramana. Siapa yang sudah menemukan apa artinya upamana pramana? Iya, coba yang paling depan. Iya, coba upamana pramana apa, nak? Yang keras ya, biar temannya bisa mendengar. Iya, tepuk tangan untuk temannya, nak, semua. Pintar ya. Nah, sekarang yang terakhir lagi satu, anak-anak. Sabda atau agama pramana. Apa itu sabda atau agama pramana? Coba kursi yang paling belakang yang nomor 3, coba. Iya, apa itu sabda atau agama pramana? Yang keras ya, biar temannya bisa mendengar. Iya, tepuk tangan untuk anak-anak semua yang pintar-pintar sekali. Semangat sekali nih anak-anak ibu ya. Iya. Nah, sekarang kalau kalian sudah menemukan tadi, mengumpulkan informasi melalui apa yang dikatakan temannya, melalui buku-buku yang sudah kalian baca, dan tanya jawab tadi, coba sekarang kalian membuat rangkuman.
merangkum apa yang kita diskusikan tadi, yang kalian dapat dari buku-buku, dari buku paket agama Hindu atau dari buku LKS atau dari buku yang lainnya. Kalian rangkum, boleh kalian dulu tulis di buku latihan agamanya, rangkumannya. Nah, kalau sudah selesai merangkum, ibu mau perwakilan saja boleh 1 orang untuk menyampaikan hasil rangkumannya. Siap ya? Iya, ibu kasih waktu untuk kalian merangkum. Sudah ya? Iya, siapa? Sebelum ibu manggil namanya, siapa yang mau menyampaikan hasil rangkuman yang sudah kalian buat? Iya, kursi yang paling tengah, coba. Ya, boleh berdiri nak, suaranya yang keras ya, agar teman-temannya bisa mendengarkan. Iya, bagus sekali anak-anak. Tepuk tangan untuk temannya, sudah bisa merangkum, sudah berani menyampaikan pada kita semua. Tepuk tangan, biar teman-teman yang lain juga lebih semangat untuk merangkumnya. Nah, anak-anak boleh dilanjutkan, yang belum merangkum boleh dilanjutkan dulu, atau mungkin dari kalian ada yang mau bertanya, ada yang masih kurang jelas sebelum nanti kita menyimpulkan anak-anak. Iya, coba siapa yang kurang jelas atau kurang paham dengan materi kita hari ini? Ya nak? Iya, boleh, silakan. Mau nanya apa sayang? Iya. Oh, contoh-contohnya katanya, contoh dari Prakyasa Pramana katanya mau nanya, apa itu Prakyasa Pramana, contohnya apa? Nah, anak-anak, Prakyasa Pramana itu seperti yang dikatakan temannya tadi, adalah cara pengamatan. Apa anak-anak tadi dikatakan oleh temannya? Iya, benar sekali. Cara pengamatan menggunakan panca indera. Contohnya, kalian bisa melihat suatu benda karena kalian menggunakan mata untuk melihat. Itu ya. Iya, panca indera itu mata untuk melihat, hidung untuk membau, telinga untuk mendengar, lidah untuk mencecap, dan kulit untuk benar sekali. Nah, sekarang coba kalian cocokkan hasil rangkuman kalian semuanya dengan buku dari buku paket agama Hindunya. Apakah sudah tepat, sudah benar hasil rangkuman kalian? Ya, dicocokkan dulu, diverifikasi dulu, agar tidak salah nanti rangkuman kalian. Kalau seandainya ada yang salah, kalian perbaiki dulu, dicocokkan dulu pada buku paket agama ini. Supaya anak-anak ya, sudah dicocokkan? Iya, coba sekarang lagi 1 orang, coba sampaikan hasil rangkumannya pada teman-temannya. Siapa yang mau bersedia? Ya, coba yang paling, yang anak-anak yang dekat paling tembok. Iya, benar, coba. Iya, tepuk tangan anak-anak untuk temannya. Sudah bagus ya rangkumannya ya. Sudah dicocokkan tadi nak? Oh, sudah dicocokkan dengan buku. Baik. Kalau begitu, kalau sudah dicocokkan dan sudah sesuai dengan buku paketnya, tadi juga rangkuman yang kalian bacakan, yang kalian sampaikan itu semuanya sudah sesuai dengan yang kita diskusikan tadi, melalui tanya jawab tadi, yang ibu guru kasih tahu, yang teman-temannya kasih tahu, yang kalian cari tahu di bukunya. Nah, sekarang ibu mau memperkuat sedikit, memberi penguatan tentang rangkuman tadi. Nah, sekarang
catur pramana itu di dalam agama Hindu itu artinya atau berasal dari bahasa Sanskerta. Dari kata catur yang berarti 4 dan kata pramana yang berarti pengetahuan yang berlaku dan iya dan benar. Jadi catur pramana artinya apa, Nak? Iya, 4 cara atau jalan untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Tadi juga sudah disampaikan. Keempatnya itu apa, anak-anak? Yang pertama, pratyaksa pramana. Yang kedua, anumana pramana. Yang ketiga, upamana pramana. Dan yang keempat, sabda atau agama pramana. Ya, nah, pratyaksa pramana apa tadi anak-anak? Artinya cara pengamatan dengan atau untuk mendapatkan pengetahuan kebenaran menggunakan panca indera. Seperti yang tadi temannya tanyakan. Panca indera itu ada mata untuk melihat, hidung untuk membau, ada lidah untuk mencecap, ada kulit untuk merasakan sesuatu, dan ada telinga untuk mendengar. Nah, anak-anak, tadi juga kalian sudah dalam rangkumannya juga sudah diisi tingkatan pratyaksa pramana itu ada 2. Yang pertama apa, anak-anak? Iya, nirwikalpa pratyaksa. Artinya adalah pengamatan yang tidak menentukan. Nah, kenapa dikatakan pengamatan yang tidak menentukan, anak-anak? Karena pada saat kalian mengamati sesuatu, kalian tidak mencatat ciri-cirinya, bentuknya, sifatnya, sehingga kalian tidak mendapatkan hasil. Itu disebut dengan pengamatan yang tidak menentukan atau pengamatan yang tidak pasti. Nah, yang kedua, pengamatan yang kedua itu adalah sawikalpa pratyaksa. Ini adalah kebalikan dari nirwikalpa pratyaksa. Jadi sawikalpa pratyaksa ini adalah pengamatan yang menentukan, benar sekali, yang menentukan. Jadi saat kalian melihat sesuatu, kalian mengamati dengan seksama, seperti gambar yang pertama kali Ibu tunjukkan, anak tersebut mengamati dengan seksama, mencatat ciri-ciri dari apa yang diamatinya, sifat-sifatnya apa, bentuknya bagaimana, warnanya apa. Nah, sehingga dia menjadi tahu apa sebenarnya yang dia lihat. Itu pratyaksa pramana. Nah, yang kedua, apa tadi anak-anak bagian yang kedua? Iya, anumana pramana. Nah, anumana pramana ini, tadi kalian juga menyampaikan apa artinya, Nak? Iya, anumana pramana adalah pengamatan untuk mendapatkan pengetahuan yang benar dengan menyimpulkan. Jadi, setelah kalian mengamati sesuatu, kalian mencatat ciri-cirinya, sifat-sifatnya, bentuknya, warnanya, dan yang lain-lainnya. Kalian akhirnya menyimpulkan, oh ternyata yang saya lihat itu hanya sebuah tali, bukan ular. Jadi saya tidak perlu takut lagi kalau pulang sekolah. Nah, bisa dipahami anak-anak? Iya. Nah, dalam anumana pramana ini ada 5 anak-anak tahapan-tahapan proses sebelum kalian mencapai kesimpulan. Apa saja itu? Tadi temannya juga sudah menyampaikan dalam rangkumannya. Yang pertama itu ada pratitya. Pratitya ini adalah
ya memperkenalkan objek permasalahan. Yang kedua hetu. Hetu ini artinya alasan penyimpulan. Ya, yang ketiga apa anak-anak? Yang ketiga tadi apa? Maaf ini ada sedikit gangguan anak-anak ya. Ya, yang ketiga apa tadi? Ya, udaharana. Nah, udaharanya ini apa artinya anak-anak? Iya, udaharanya apa artinya? Menghubungkan dengan aturan umum. Dan yang keempat itu ada upanaya yang artinya pemakaian aturan umum terhadap apa yang dilihat. Nah, setelah kalian melakukan keempat tahap tadi, pratisya, hetu, udaharana, upanaya, maka barulah kalian mencapai ke kesimpulan, yaitu tahapan proses yang terakhir. Ya, apa itu anak-anak? Tahapan proses yang terakhir? Iya, nigamana. Kalian sudah mendapatkan penyimpulan yang benar terhadap objek yang kalian lihat. Bisa dimengerti anak-anak? Iya. Nah, sekarang bagian dari catur pramana yang ketiga. Apa itu anak? Iya, upamana pramana. Nah, kalau upamana pramana ini seperti yang juga kalian sampaikan tadi, itu adalah cara pengamatan untuk mendapatkan pengetahuan yang benar dengan cara apa anak-anak? Dengan cara membandingkan. Jadi kalian kalau melihat benda, kalian membandingkan benda A dengan benda B. Apa kesamaan-kesamaannya, apa perbedaannya, sehingga kalau kalian melihat benda tersebut nantinya, kalian bisa tahu, oh ternyata ini buah mangga, oh ternyata ini buah melon. Jadi kalian tidak bingung lagi anak-anak. Sama dimengerti ya tentang upamana pramana? Oke, kalau bisa dimengerti, Ibu lanjut ya. Ya, dengan yang terakhir, catur pramana yang terakhir. Apa tadi anak-anak? Iya, sabda atau agama pramana. Sabda atau agama pramana ini artinya cara melakukan pengamatan dengan cara melakukan pengamatan untuk mendapatkan pengetahuan yang benar dengan atau melalui kesaksian dari orang yang dipercaya kata-katanya atau dari naskah-naskah yang dipercaya kebenarannya. Nah, ada dua jenis pengamatan yang dilakukan dalam sabda atau agama pramana. Yang pertama itu ada laukika sabda. Laukika sabda ini artinya kalian mendapatkan pengetahuan kebenaran melalui kesaksian dari orang yang dipercaya kata-katanya. Misalnya, kalian punya teman. Nah, teman itu sedang sakit. Nah, karena kalian kasihan, kalian ingin membantu teman kalian membawanya ke puskesmas anak-anak karena belum dijemput sama ibunya karena dia sedang bermain dengan kalian. Kalian dan ibu kalian membawanya ke rumah sakit. Nah, sampai di rumah sakit, dicek sama dokternya, ternyata anak tersebut demam. Ya, demam anak-anak. Panasnya tinggi. Nah, pertanyaan ibu, apakah kalian percaya apa yang dikatakan oleh dokternya? Iya, percaya. Pasti percaya karena yang mengatakan adalah seorang dokter. Kalau seandainya yang mengatakan, oh temannya itu sakit, tapi yang mengatakan adalah Pak Tani. Apa kalian percaya anak-anak? Iya, tentu saja tidak. Kalau seandainya kalian nanya, padinya tumbuhnya kapan, terus jadi berasnya kapan,
Maka kalau yang menjawab Patani, pasti kalian akan percaya. Itulah ke sabda. Nah, yang kedua itu ada waidika sabda. Waidika sabda ini artinya kalian memperoleh pengetahuan kebenaran itu melalui naskah-naskah suci dari Weda Sruti. Nah, Weda itu adalah kitab suci agama kita. Apapun yang dikatakan, apapun yang ada di dalam Weda, kebenarannya itu sudah pasti. Misalnya dalam Weda itu dikatakan Ekam Ewam Adityam Brahma, yang artinya Tuhan itu hanya satu, tidak ada yang kedua. Hanya orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Apa kalian percaya anak-anak? Tuhan itu hanya satu, tidak ada yang kedua? Iya, tentu saja kalian percaya. Iya, karena itu sudah ada pada kitab suci, ya kitab suci agama kita. Nah, anak-anak, itu tadi kalian sudah kesimpulan yang kita ambil bersama-sama, anak-anak, tentang pengertian catur permana, bagian-bagian catur permana, pengertian dari bagian-bagian catur permana, dan sekilas contoh sedikit mengenai bagian-bagian catur permana. Bisa dipahami anak-anak? Bisa ya? Iya. Nah, kalau bisa, kalau sudah paham, Ibu punya tes yang terdiri dari 5 soal, anak-anak. Ibu ingin mengetahui apakah kalian benar-benar sudah paham terhadap materi kita hari ini yang kita diskusikan hari ini. Nah, coba salah satu dari kalian diambil soalnya di meja Ibu ya, dibagikan pada temannya. Iya, semuanya satu siswa satu soal. Ibu sudah siapkan lebih dari 10 soal ya. Iya. Nah, sekarang bagikan sama temennya. Coba kalian kerjakan anak-anak. Dibaca dengan teliti soalnya. Kalau memang kalian tadi paham dengan materi yang kita pelajari, pasti kalian bisa menjawabnya. Nah, kalau sudah, kalian jawabannya ditaruh di meja Ibu lagi. Oh ya, kenapa nak? Ya, jawabannya saja ditulis pada buku latihan kalian. Ingat, diisi nama, absen, dan kelasnya. Nanti Ibu akan periksa. Iya. Oh, ini Ibu sudah mendapatkan beberapa yang sudah mengumpul anak-anak. Ya, beberapa sudah mengumpul ini. Ibu sudah lihat nilainya. Di sini semuanya sudah ngumpul ya. Sudah semuanya yang ngumpul. Nilainya juga bagus ya. 80, 100, 80, 100. Berarti Ibu anggap pembelajaran hari ini sudah bisa dianggap tuntas ya anak, karena nilai-nilai kalian sudah di atas KKM. Iya. Nah, oleh sebab itu, karena sudah tuntas, berarti minggu depan kita bisa lanjutkan materinya dengan contoh-contoh catur pramana. Iya. Nah, sekarang karena pembelajaran sudah selesai, kalian juga sudah mengerjakan soal, itu juga sudah mulai habis ya. Ibu tutup pembelajaran hari ini dan Ibu ucapkan terima kasih karena anak-anak sudah sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran, sudah sangat aktif dalam berdiskusi, tanya jawab tadi. Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu akhiri pertemuan kita dengan Parami Santi. Om Santi, Santi, Santi,